Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Jokowi ngamuk melihat keterlibatan polisi dalam penyidikan Ferdian. Jadi saya sumber saya di YouTube. Jadi rupanya ada perbuatan yang tidak baik kepada Ferdian ini sehingga sampai polisi ngamuk. Ada yang kelihatannya hal ini kepolisian ikut-ikutan dalam masalah ini. Jadi ini kaitannya dalam kondisi virus corona ini menggunakan kesempatan ambil nama dengan cara membagi-bagi sembako yang isinya sampah. Mungkin dugaannya sementara dia mencari nama. Tetapi tersangka bernama Ferdian ini yang memberikan sampah ini kepada masyarakat, sifatnya ini penghinaan. Jadi banyak dia melakukan penghinaan kepada masyarakat miskin yang sedang susah-susahnya mendapat sembako, malah diberikan sembako yang isinya sampah. Ini memang suatu perbuatan penghinaan. Dan juga perbuatan penghinaan ini menimbulkan emosi negatif dari masyarakat yang melihatnya. Dan tindakan ini sebenarnya tidak baik. Menghina orang tidak mampu pada saat sekarang ini lagi sulit-sulitnya ekonomi masyarakat kecil mencari uang. Justru digunakannya, mempermainkannya, menghinanya, dan lain sebagainya. Jadi akibat daripada perbuatan daripada si Ferdian ini menghina masyarakat dan juga sudah viral beritanya di media sosial, akhirnya polisi melakukan penangkapan atas Ferdian ini. Lantas si Ferdian dimasukkan kantor polisi dan dimasukkan ke sel penahanan daripada kantor polisi itu. Pada saat masuk di dalam sel itu, para tahanan yang lain mendengar berita itu emosi juga. Sangat membenci daripada si Ferdian, akhirnya dipukuli, kalau nggak salah dipukuli. Dan di sini polisi membiarkannya, tidak melarainya, dan seperti ada unsur membiarkannya supaya dipukuli. Itulah ya. Jadi di sini kesalahan polisi itu juga. Padahal menurut ketentuan, apapun kejahatan yang dilakukan seseorang, apakah itu pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, dan sebagainya, kalau sudah ditangkap polisi, sudah berada di bawah kekuasaan polisi, dia harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh melakukan pemukulan, penghinaan, dan sebagainya. Dan polisi hanya melakukan sesuai dengan aturan hukum, yaitu memeriksa perkaranya supaya perkara sampai ke pengadilan. Ini. Jadi kalau ada keterlibatan polisi di sini, tentu harus diperiksa. Ini termasuk salah. Tergantung kesalahannya apa nanti harus diperiksa, dan termasuk tahanan yang ikut melakukan pemukulan itu. Ini termasuk penganiayaan. Jadi juga nanti mereka, apakah peran mereka sebagai pelaku, apakah yang membantu, tergantung hasil pemeriksaan polisi. Dan menurut keterangan polisi, katanya semua pihak yang tersangkut, baik dia ke polisi maupun para orang lain, masyarakat lainnya yang ada di dalam tahanan, yang ada kaitannya dalam pemukulan tersebut, sudah selesai diperiksa, katanya. Tentu diperiksa nanti akan sampailah itu kepada pengadilan. Biarlah nanti pengadilan menjatuhkan putusan apa yang terbaik kepada mereka. Karena Ferdian ini sudah di bawah kekuasaan kepolisian, sudah ditangkap polisi. Dan polisi tidak boleh memperlakukan apapun sama dia. Baik, kalau ada yang melakukan pemukulan di dalam ruang tahanan polisi itu, seharusnya dicegah, tidak boleh dan dilarang. Bila perlu, kalau ada yang sentimen sama dia, tempatnya tersendirikan dari gangguan-gangguan daripada orang-orang di dalam tahanan itu, kalau memang ada yang sentimen sama dia. Dan inilah tugas kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban itu dalam melaksanakan tugasnya. Jangan justru polisi ikut-ikutan melakukan pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tergantung daripada peranannya masing-masing. Sampai presiden sangat kecewa, kesal melihat keterlibatan polisi kaitannya dengan penyidikan daripada perkara Ferdian ini. Jadi ini perlu. Ini sangat termasuk peringatan keras ini seorang presiden menyatakan demikian. Karena
setiap walaupun statusnya tersangka, dia tetap harus dilindungi hak-haknya sesuai ketentuan hukum. Bukan berarti dilindungi dia diberikan fasilitas khusus, sama. Bukan demikian, tetapi fasilitas itu sama diberikan kepadanya seperti tahanan yang lain, yaitu diperiksa dan diteruskan sampai ke pengadilan. Dan tidak boleh dilakukan pemukulan dan juga diberikan makan yang teratur dari apa yang didapatkan oleh tahanan yang lain juga dia harus dapat. Apa yang diperlakukan sama tahanan lain juga harus sama dengan dia, sama-sama diperiksa dan lain sebagainya. Dan tidak boleh ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum, antara lain memukuli si Ferdian atau menghinanya dan lain sebagainya. Karena Ferdian nanti sudah cukup menerima perbuatannya itu, atas perbuatannya itu lewat putusan hakim. Jangan ditambah-tambah masalahnya kepada si Ferdian itu, karena Ferdian itu atas perbuatannya itu nanti akan ditebusnya itu nanti kalau polisi sudah menyelesaikan perkaranya sampai nanti di pengadilan, dan pengadilan nanti yang menjatuhkan putusan sesuai perbuatannya lakukan. Itulah imbalan hukum atas perbuatan Ferdian nanti akan diterimanya dari hakim, bukan dari kepolisian. Kalau tindakan kepolisian yang bertentangan dengan aturan hukum, samalah itu perbuatan melanggar hukum. Dan polisinya itu berhak ditindak, diperiksa, dan disampaikan sampai ke pengadilan atas perbuatannya itu. Apalagi masalah ini sudah sampai kepada presiden. Dan masalahnya sudah menyebar kemana-mana. Apalagi presiden sudah mengetahui. Dan sampai presiden katanya sangat kecewa dan marah atas keterlibatan penyidik kepolisian terkait dengan atas perbuatannya kepada si Ferdian ini. Apa terbuatannya itu nanti polisi yang tahu dari hasil pemeriksaan itu. Tentu perkara harus sampai ke pengadilan, dan pengadilan nanti yang berikan keputusan sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.